Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa lagi. Selalu tetap semangat menjaga kesehatan agar kita selalu terhindar dari virus COVID-19. Anak-anak semuanya, Pak Guru akan mengulangi pelajaran yang telah Pak Guru sampaikan kemarin, yaitu tentang bilangan. Kemarin sudah Pak Guru sampaikan, mohon diingat lagi bahwa kita mengenal bilangan atau bilangan bulat, yang mana bilangan bulat dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif, dibagi menjadi 2, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ini di tengah ada bilangan 0. Ini artinya kalau kita terapkan nanti dalam urutan bilangan menggunakan garis bilangan, ini wujudnya seperti ini, gambarnya seperti ini. 0 ada di tengah-tengah. Kemudian untuk posisi bilangan di sebelah kanan 0 itu berarti bilangan bulat positif, yang di sebelah kiri 0 itu bilangan bulat negatif. Untuk yang bilangan bulat negatif, mohon diingat, untuk menyebutkan bilangannya biasanya atau lazim digunakan, misalkan ini 1, ada tanda min atau strip, kalian bisa menyebutkan negatif 1 atau min 1 dan seterusnya. Kemudian perbedaan antara bilangan bulat positif dan negatif, kalau bilangan bulat positif ini semakin ke kanan nilainya semakin besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, tak terhingga. Ini nilainya semakin besar, artinya angka bilangan 1 dengan bilangan 7 berarti kalau dibandingkan lebih besar 7. Kalau bilangan bulat negatif ini semakin ke kiri nilainya semakin kecil, jadi bilangannya semakin besar tapi nilainya semakin kecil. Kalau ini bilangannya semakin besar nilainya semakin besar. Artinya begini, negatif 1 dengan negatif 7, bilangannya 7 dan 1 besar 7 tapi nilainya lebih kecil negatif 7. Kalau kalian disuruh membandingkan negatif 7 dengan negatif 1 besar mana, itu berarti besar negatif 1. Nih keterangannya, ciri bilangan positif ke kanan maju naik. Kalau dibuat garis bilangan ini seperti ini. Kemudian kita lanjutkan untuk dalam bilangan bulat ini, nanti kita kemarin sudah Pak Guru sampaikan mengenal operasi hitung bilangan bulat, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, kemudian juga hitung campuran. Untuk penjumlahan bilangan bulat biasanya kalau kita berada di kelas 6 itu nanti tidak penjumlahan bilangan bulat biasa seperti ini, 2 tambah 3 sama dengan 5, itu tidak. Biasanya operasi hitungnya menggunakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ini langsung saja Pak Guru contohkan ya. Kalau seperti ini mudah, 2 tambah 3 sama dengan 5, ini pelajaran kelas 1, ini sudah tidak usah kita pelajari lagi. Kalau dibuat garis bilangan seperti ini ya, seperti ke kanan, panahnya ke kanan, ke kanan, ke kanan. Nah, biasanya yang sering diujikan dalam ujian nasional ini bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dalam satu kalimat matematika. Misalkan ini tak ganti ya, 2 tambah negatif 3. Nah, ini biasanya seperti itu, 2 tambah negatif 3. Kalau dibuat garis bilangan, 2 berarti positif ke kanan, panahnya 2 ke kanan, negatifnya tambah berarti 2 nya di sini, tambah 3, hitung 1, 2, 3, berarti nanti panahnya dari 2 ke kiri sampai negatif 1. Nah, hasilnya mana? Hasilnya berarti ke kiri, 0 sampai 1, 0 sampai negatif 1, berarti 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 1. Nah, itu biasanya nanti muncul dalam soal-soal ujian nasional itu ya. Sama juga penjumlahan dan pengurangan nanti hasilnya sama. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini untuk pengenalan saja. Ini ya.
Kemudian yang berikutnya, dalam operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan perkalian, nanti kita akan mengenal sifat komutatif. Ya, sifat komutatif. Nih, rumus penjumlahan komutatif atau rumus perkalian komutatif bisa kamu lihat, kalian lihat di sini. Misalkan A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Itu namanya komutatif. Ya, sifat komutatif. Misalkan seperti ini contoh soalnya. 13 tambah 15 sama dengan 15 tambah 13 sama dengan 28, atau pertukaran, ini komutatif itu istilahnya. Kemudian yang berikutnya asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Ini salah ini ya, bukan komutatif ya. Ini asosiatif ya, ini asosiatif, salah. Misalkan seperti ini, A tambah B dalam kurung B tambah C sama dengan B tambah C nya bisa dirubah letaknya di depan, kemudian tambah A. Ini dikelompokkan menggunakan tanda kurung. Ini contoh soalnya seperti ini. 19 tambah 12 tambah 8 sama dengan 19 tambah 12 tambah 8 dalam kurung. Ini asosiatif. Kemudian distributif, sifat distributif atau penyebaran. Contoh soalnya seperti ini. Jadi ada soal atau kalimat matematika seperti ini, nanti disebar 13 kali dalam kurung 17 tambah 14. Ini nanti disebar 13 kali 17 tambah 13 kali 14. Nah, ini seperti ini ya, ini seperti ini. Nah, tinggal nanti menghitung. Berarti hitung dulu menggunakan aturan atau rumus dalam kurung, dihitung dulu, nanti rumus hitung campuran. Kemudian distributif. Distributif tadi sudah ya. Oh, ini dalam penjumlahan dan pengurangan sama. Tidak usah kita pelajari, nanti sama dengan yang di atas. Kemudian yang berikutnya operasi hitung campuran. Nah, ini operasi hitung campuran perlu kalian perhatikan betul. Dalam mengerjakan hitung campuran itu ada langkah-langkah atau cara atau rumus yang harus kalian laksanakan atau kalian kerjakan, karena itu memang aturan baku dari operasi hitung campuran. Misalkan ada contoh soal langsung seperti ini. 3000 kurangi 450 kali 30 bagi 25 tambah 850 sama dengan titik. Ini artinya dalam satu kalimat matematika ini terjadi atau ada 4 operasi hitung sekaligus. Kurang, kali, bagi, jumlah. Nah, ini cara mengerjakannya bagaimana? Ini ada aturan atau langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mengerjakan soal hitung campuran. Nah, sebelumnya perlu diperhatikan bahwa dari keempat operasi hitung ini kalau kita urutkan secara kekuatan istilahnya, karena nanti untuk mengerjakannya biar mudah, kali antara kurangi, kali, bagi, dan jumlah itu yang paling kuat kali dan bagi. Perhatikan, nanti kalian bisa mengerti lanjutannya. Pak Guru sampaikan seperti itu dulu. Antara kurang, kali, bagi, dan jumlah ini yang paling kuat kali dan bagi, atau kali dan bagi itu sama kuat, lebih kuat dari kurang dan jumlah. Artinya begini, nanti dalam kalimat matematika kalau ada soal ada operasi hitung seperti ini, nanti yang kalian kerjakan dulu yang paling kuat. Tadi kan yang paling kuat di antara 4 ini adalah kali dan bagi. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Manakala terjadi kali dan bagi bersebelahan seperti ini, kalian kerjakan dulu yang mana? Yang dikerjakan dulu yang sebelah kiri. Berarti ini nanti yang dikerjakan dulu 400 kali 30. Nah, ini tuh seperti ini. Ini kerjakan dulu. Nah, ini cara menjawab. Setelah ketemu hasilnya, baru bagi, karena sama kuat, baru bagi ya. Ini dikerjakan antara hasil ini kemudian dibagi ini. Nah, kemudian kemana? Ke lari yang ke sebelah kiri. Berarti antara kurang dan jumlah kan lebih kuat, sama kuat, tapi yang sebelah kiri kurang. Berarti yang dikerjakan dulu yang ke kurang 3000. Nah, ini kurangi hasilnya ini. Nah, ini hasilnya ketemu berapa, baru terakhir dijumlahkan. Ini untuk mengerjakan hitung campuran ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan.
Kalau ngitungnya tidak menggunakan aturan bisa dihitung, hasilnya juga ketemu, tapi salah karena secara prinsip matematika itu harus menggunakan aturan dalam operasi hitung campuran. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kesimpulannya mungkin untuk hitung campuran, jadi kalau dalam satu kalimat matematika seperti ini ada 4 operasi hitung sekaligus, kamu cari yang paling kuat dulu. Oh, ini ada kurang, ada kali, ada bagi, ada jumlah. Berarti yang paling kuat kali dan bagi. Berarti yang dikerjakan dulu kali dan bagi. Tinggal yang sebelah kiri yang mana? Nah, ini kan antara kali dan bagi, yang sebelah kiri kali, berarti yang dikerjakan dulu yang ini. Kemudian nanti hasilnya ketemu terus dibagi. Nah, hasilnya ketemu tulis, nah dikurangi baru ini. Kurangi hasilnya ini. Setelah ketemu baru dijumlahkan. Nah, ini seperti ini. Nih. Ini ya, bisa diperhatikan. Lanjut. Kemudian yang berikutnya tadi sudah Pak Guru sampaikan di atas ada 3 jenis bilangan bulat positif, bilangan bulat 0 dan bilangan bulat negatif. Tidak usah kita pelajari karena ini mengulangi saja. Kemudian masih terkait dengan bilangan, nanti ada sub materi yaitu pemfaktoran FPB dan KPK. Pemfaktoran FPB dan KPK. Jadi nanti kalian mencari faktor persekutuan besar dan kelipatan persekutuan kecil. Yang mana pelajaran ini Pak Guru sampaikan cepat karena apa? Di kelas 4 dan 5 sudah kamu sudah menerima. Artinya di kelas 6 itu kita tinggal mengulangi saja. Hanya nanti perbedaan pada soal. Biasanya kalau dalam kelas 4 dan kelas 5 itu kita menghitung FPB maupun KPK itu 2 bilangan, hanya 2 bilangan. Tapi naik kelas 6 nanti bisa ditambahi ada 3 bilangan, bisa 4 bilangan. Tapi aturannya atau caranya sama. Yang prinsip untuk mencari pemfaktoran, kalau mencari FPB dan KPK itu kita harus mencari dengan menggunakan cara pemfaktoran atau faktor prima, atau bisa disebut pohon faktor seperti ini ya, seperti ini, mencari FPB maupun KPK ya, sudah biasa. Kemudian yang berikutnya ini mencari faktorisasi ya, faktorisasi prima. FPB, mencari FPB. Nah, ini FPB dari 72 dan 84. Nah, ini soal kelas 4 dan 5 ini. Nanti kalau kelas 6 kita ditambahi satu bilangan, misalkan FPB dari 72,84,36 adalah titik-titik. Ah, itu 3 bilangan. Tapi aturannya sama. Bagaimana aturannya untuk mencari FPB? Perhatikan. Kita cari faktornya dulu dengan menggunakan faktor. Ini agak cepat ya kalian karena hanya mengulangi saja. Pak Guru hanya mengingatkan saja. Untuk mencari pemfaktoran atau faktorisasi atau menggunakan pohon faktor, ketemu faktornya seperti ini, 72 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 6. Ini kalau kita pangkatkan berarti hasilnya 2. Ini yang 72 ya, 2 pangkat 2 kali 3 kali 6. 84, 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Untuk mencari FPB ini aturannya perlu. Untuk mencari FPB, awas perhatikan. Kita cari faktor yang sama. Faktor yang sama mana? 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 2, itu faktor yang sama. Nah, itu ambil salah satu, manakala sama. Tapi kalau berbeda, kamu cari pangkat yang terkecil. Ya, nanti kita bisa lihat di latihan lebih lanjut. Nah ya, kemudian faktor yang tidak sama, ini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, berarti ambil salah satu, berarti 2 pangkat 2 kali ini 3 sama ambil 1, 3. Ini ada faktor tidak sama 6 dan 7, tidak usah dipakai karena ini FPB. Tapi lain halnya dengan KPK nanti, ini langsung saja KPK ya. Nah, ini 3 bilangan ini, soal kelas 6 ini. Ketemu faktornya, ini faktornya ketemu 2 pangkat 3 kali 3. Ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3 kali 5. Kalau kita mencari KPK, aturannya sama, kita cari faktor yang sama. Faktor yang sama berarti 2, ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Nah, itu kalau KPK kamu cari faktor dengan pangkat yang terkecil.
besar, berarti 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3 kamu tulis Z. Masih ada faktor yang sama enggak? 3, ini 3 pangkat 2, ini 5. Berarti yang tertinggi 3 sama, ini ambil 1 yang tertinggi 3 pangkat 2, tulis. Nah ini KPK, ada faktor yang tidak sama, 5, kamu kalikan. Nah tinggal kamu ngitung 2 pangkat 3, 8 kali 3 pangkat 2, 9 kali 5. 8 kali 9, 72 kali 5 sama dengan 360, ini KPK. Nah biasanya menghitung FPB dan KPK itu kalau kamu menghitung FPB itu hasilnya bilangan kecil. Kalau KPK biasanya banyak hasilnya. Itu ya, hanya untuk membedakan. Nanti kita cepat dulu, kemudian nanti agar kita bisa mengulangi lagi di materi yang berikutnya. Ini silakan kalian bisa cermati yang Pak Guru sampaikan ini. Nanti kalian bisa lihat kembali buku temanya atau buku matematikanya. Nanti kita sama-sama bahas di pertemuan yang berikutnya. Pak Guru ulangi lagi sebagai kesimpulan dari atas ya. Tadi ada bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Ini seperti ini letaknya ya, di sebelah kiri 0 negatif, di sebelah kanan 0 berarti positif. Kemudian dalam operasi hitung bilangan bulat itu mengenal sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Ini ya, terjadi pada perkalian dan pengurangan dan penjumlahan juga. Kemudian distributif. Operasi hitung campuran aturannya tadi perhatikan ya, kalian kerjakan dulu yang paling kuat, operasi hitung yang paling kuat dulu, operasi hitung yang paling kuat. Dan apabila sama, ada semuanya kuat semuanya atau kekuatannya sama, kamu ambil yang sebelah kiri, kerjakan yang sebelah kiri dulu ini ya, untuk operasi hitung campuran. Kemudian untuk FPB pemfaktoran, faktorisasi, awas diingat-ingat, ini kebanyakan salah. Salahnya apa? Karena kalian belum hafal perkalian maupun pembagian ataupun bilangan prima. Perlu diingat untuk pemfaktoran atau faktorisasi prima ataupun faktor itu berarti pembagi pertama adalah bilangan prima yang paling kecil. Kalau bilangannya genap, ini misalkan 180, bilangannya genap berarti pembaginya bilangan prima paling kecil yaitu 2. Nah kalau ininya ganjil, bilangan ganjil misalkan 185, berarti kamu jangan pakai 2. Karena kan tidak bisa ganjil dibagi genap, berarti kamu pakainya bilangan prima paling kecil yang ganjil, berarti pakainya kalau 3 bisa enggak, 182 bagi 3 enggak bisa, berarti 5. Kalau enggak bisa 7, seperti itu, enggak bisa 11, seperti itu. Itu ya, kurang diperhatikan, mohon diperhatikan lagi. Kemudian mencari FPB dan KPK. FPB ya, aturannya Pak Guru ingatkan lagi untuk FPB. Konfaktor biasa mencari faktor pemfaktorannya dengan mencari faktorisasi primanya atau konfaktornya itu nanti aturannya untuk FPB kalian cari pangkat yang sama, kemudian ambil pangkat yang terkecil, dan manakala ada faktor yang tidak sama abaikan, berarti tidak usah dikalikan lah. Biasanya hasil dari FPB itu kecil lah, ini seperti ini, paling hasilnya 12, 8, 6, dan seperti itu. Kalau KPK sama aturannya, cari faktor yang sama, kemudian ambil pangkat yang terbesar. Manakala ada faktor yang tidak sama, kalian kalikan semuanya. Berarti hasilnya nanti otomatis lebih besar daripada FPB. Mungkin itu dulu yang bisa Pak Guru sampaikan terkait dengan bilangan bulat. Ini mohon diingat masih sampai pemfaktoran atau mencari FPB dan KPK. Nanti untuk kesempatan lain waktu kita lanjutkan ke bilangan pecahan dan seterusnya. Mungkin itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Manakala ada kekurangan atau penjelasan yang belum jelas, nanti kita bisa lakukan melalui chatting di grup WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.